Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Ingat kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena dengan mempelajari peristiwa sejarah, kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa masa lampau untuk menjadi pijakan untuk masa depan yang lebih baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa peristiwa penting, di antaranya tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan. Akhirnya tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan secepat mungkin dan tanpa melibatkan Jepang. Sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dipikirkan secara matang-matang melalui PPKI agar tidak terjadi pertumpahan darah. Hal ini yang ditentang oleh golongan muda karena golongan muda ini menganggap bahwa PPKI adalah badan bentukan Jepang. Nah, setelah itu Soekarno-Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok supaya tidak dipengaruhi oleh Jepang. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, gambar ini adalah gambar menyerahnya Jepang kepada sekutu. Penandatanganan kapitulasi Jepang pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal Missouri. Di Jakarta, Panglima Angkatan Bersenjata Jepang menyerahkan sebilah samurai kepada pemimpin sekutu sebagai lambang atau simbol penyerahan kekuasaan. Sebelumnya, tanggal 11 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam untuk menemui Panglima Jepang, Panglima tertinggi Terauchi, yang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan. Sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Ini pada tanggal 16 Agustus 1945. Akhirnya disepakati oleh golongan tua dan muda bahwa proklamasi kemerdekaan paling lambat akan dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo menjemput kedua tokoh nasional tersebut kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Nah, naskah proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan dengan upacara singkat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada beberapa sambutan dan berita tentang kemerdekaan Indonesia di berbagai tempat. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Kemudian pembentukan pemerintah Indonesia. Itu ada 3 kali sidang PPKI. Yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar serta memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945 pembentukan kementerian dan pembagian wilayah. Sedangkan hari ketiga tanggal 22 Agustus 1945 membentuk 3 badan baru, yaitu KNI, PNI, dan BKR. Nah, ini adalah suasana sidang pleno KNIP di Kota Malang. Ini Jenderal Sudirman dilantik sebagai Panglima TNI oleh Soekarno di Yogyakarta. Beberapa tokoh nasional berpendapat perlu adanya perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai kehidupan politik saat itu.
1. Penambahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif. 2. Perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. 3. Pembentukan kabinet parlementer. 4. Pemilihan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan 5. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.